Tadi artinya saya sedikit mendengar ya apa yang dijelaskan Bang Burung ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah, Kak Nevi semua sehat-sehat. Waalaikumsalam Bang. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak. Apa haji itu baru tangga ke-12 sampai tangga ke-30 ini sebenarnya. Apa haji silakan. Ya. Kitab apa tadi namanya ya? Kitab Sirul Asrar. oh ya, ya sebenarnya artinya begini ya. Alhamdulillah ya. Sebenarnya diri kita inilah ya, artinya jalan ya, jalan yang lurus ya. Diri kita inilah, makanya dikatakan ihdinas ya. Ihdinas artinya jalannya manusia. Ya, sirat mustaqim itu lurus ya. Mana jalan yang tersirat pada sirnya Allah ya. Dikatakan siratal ladzina an'amta alaihim. Mana sirat jalan yang sesuci tadi? Lazina an'amta alaihim, menjadi alam batin Allah. Wa yuril maghdubi alaihim walau dhalin, sesungguhnya batang tubuh itu namanya apa? Yaitu amin. Ya. Alif a bin jasad, mim kodrat kepada Muhammad, alif c pada batin. Ya, dan nun ayat Allah. Berdirilah hanyalah Allah semata di situ dalam artinya semuanya kita lagi sholat ya, kita membawa surat Al-Fatihah. Setelah kita membawa baca surat Al-Fatihah, barulah kita meminta dengan arti ridhoilah aku ya Allah. Ya, karena di saat itulah Allah memberikan kesempatan ya, zahir dan batinnya yang nyata. Ya, setelah didatangi melalui kendaraan Al-Fatihah tadi, ya, barulah kita membaca surat. Ya. Kalau dalam sholat ya, itulah perwakilan untuk kalam. Karena surat itu adalah sifat sahabat beriman ya. Surat-surat lain itu adalah sifat daripada suratul ayatul minal am ya. Jadi surat ini adalah kalamnya alam, mewakili sholat kepada Allah melalui kita. Makanya Rabbana lakal hamdu di situ ya, seluruh alam dan isinya ikut bertasbih kepada Allah. Kalau kita saat ruku dalam sholat, itu kan kauliyah ya. Dibaca ayat tapi kita tahu kodratnya sahabat beriman. Jangan cuma kita baca ayatnya, tapi kodrat ayat itu kita tahu ya. Kenapa subhanallahi azim wa bihamdi jumlahnya 3 kali, diulang-ulang 3 kali ya. Itu aja ayatnya. Makanya kenapa di Al-Quran itu mengatakan ruku dan sujudlah engkau ya. Tapi tidak ada Al-Quran mengatakan berdirilah kamu dan duduklah engkau. Tidak ada. Tidak ada mengatakan kami. Al-Quran cuma mengatakan ruku dan sujudlah engkau. Tapi tidak ada Al-Quran mengatakan berdirilah kamu dan duduklah kamu. Tidak ada. Itu apa? Karena itu jatuh kepada ilmu ya. Jatuh kepada ilmu. Ruku dan sujud jatuh kepada puncak ibadah tertinggi sahabat beriman ya. Ruku dan sujud jatuh kepada puncak ibadah yang tertinggi. Makanya di situ ada wakasa ya, artinya sesuatu ayat yang diulang-ulang 3 kali ya. Karena ruku itu adalah tahmid sahabat beriman ya. Apa ditahmidkan dalam 3 kali? Kita mengulang-ulang 3 kali itu ayat ya. Tapi yang kita lihat adalah 3 kesucian diri yang diberikan Allah ya. Kasa, ini kesalahan apa orang-orang yang melalaikan perintah Allah. Makanya dikatakan wakasa ya. Hati kita berucap ya, di saat mulut kita mengucapkan ayat ya. Hati kita memandang ya, kelalaian tadi sahabat beriman. Itu yang dikatakan dengan kauli. Kalau sudah memandang itu sudah munajat. Tingkat ayat kita karena sudah ada marifat ayatnya penyaksian sih. Makanya kalau kita mengatakan subhanallah azim wa bihamdi ya Allah ya, sucikan aku ya, mungkin aku selama ini tidak pernah berdoa kepada engkau ya Allah ya. Itu yang dikatakan kasa itu sesuatu yang dibaca berulang-ulang dalam buku, dalam apa? Itu harus kita saksikan. Kedua wakasia ya, yaitu sifat mempersekutukan Allah ya Allah, mungkin aku selama ini mempersekutukan dirimu ya, dengan diriku ya.
Aku merasa ada, aku merasa nyata di dunia ini sehingga engkau artinya tidak terlihat bagi diriku. Subhanallahil azim wa bihamdi. Tapi kita dalam diri kita itu bermunajat, ya Allah. Ya. Mungkin selama ini itu kesalahannya pada rohani, ya. Nah, yang tadi itu kan nurani, ya, perwakilan jasad. Ketiga wakasa, ya. Kan 3 kali itu ayatnya, ya. Subhanallahil azim wa bihamdi. Tadi kasa, ya. Lepas itu wakasa. Lepas itu ada wakasasa yang ketiga, yaitu tidak pernah meminta tolong sama Allah. Nah, pas kita ucap subhanallahil azim wa bihamdi, kita ngomong di dalam diri kita bermunajat, ya Allah, mungkin aku ini tidak pernah selama ini bersyukur kepadamu, tidak pernah berdoa kepadamu, tidak pernah meminta tolong kepadamu, tidak pernah mengeluh kepadamu, ya. Nah, makanya ruku itu mohon ampun, sahabatnya, makomnya mohon ampun, ya. Itu dikatakan tahmid, bukan tahlil, ya, atau zikir, ya. Jadi apa yang kita katakan kepada Allah atau yang kita perlihatkan, nah disinilah saatnya kita artinya minta alalu alal wazirun, ya. Saatnya kita perlihatkan keburukan kita kepada Allah. Saat kita berkalam kepada Allah dan Allah menjawab, aku mendengarmu, ya. Sami Allah liman hamidah, ya. Tapi batas di alam, ya, kami mendengar itu, sahabat beriman, ya. Begitupun kita juga lagi sujud, subhanallahil azim wa bihamdi, ya Allah, ya. Mungkin selama ini aku tidak dibukakan artinya pintu-pintu rahmat ilmu, artinya pintu-pintu artinya ilmu darimu, ya. Bukakanlah pikiranku, jauhkan lagi afuanku. Kedua kalinya apa lagi, ya Allah, bukakanlah pintu artinya akal hati saya ini, artinya bisa artinya mampu memperbaiki apa yang dalam pikiranku, ya. Nah, makanya di saat na'am, ya, na'am anta alaihim, ya, artinya dalam pandangan kita sahabat beriman, aku batin yang terlihat yaitu diri Tuhan semata, ta'ala ihim, Tuhan ta'ala ihim berwujud diri, ya, siratal lazina na'an amta alaihim. Bagaimana caranya kita menghilangkan keakuan kita, ya, maka kita harus sirna dengan siratal lazi, ya. Kita tampilan artinya, ya, kita tampilkan di situ na'am, ya. Na'am artinya rasa tadi dengan perwakilan jasad kita. Nah, ini artinya nyawa bagi kita, am ini adalah jasad bagi kita. Siratal lazi lenyap, na'an amta alaihim yang terlihat adalah Allah. Baru kita melihat wujud kita, ya, ta'ala ihim, Tuhan yang berwujud diri. Lazi ini panggilan ibadah pada diri kita, lazi. Inilah keputusan atau sa'ud matani, sahabat beriman. Rahim adalah sifat diri itu, sifat umat, ya, bagi Allah, ya. Rahman pada diri itu adalah kodrat keumatan bagi Allah, ya. Jadi sholat itu artinya habis sholat, ya, bukan berarti kita memubarkan sholat itu, ya. Tapi bagaimana kita senantiasa beribadah dalam 24 jam. Jadi kita baca surat dikirim ke artinya sama juga dengan kita baca surat, kita kirim ke arwah-arwah itu pakai Al-Fatihah bisa, biar juga pakai surat Yasin juga bisa, Al-Fatihah juga bisa. Yang penting kita mengetahui kodrat Al-Fatihah itu atau kodrat Yasin ini, sahabat beriman. Nah, itu sampai sahabat beriman, ya. Tapi kalau kita model kita baca surat, lepas itu kita kirim ke arwah, itu salah. Arwah itu tidak menerima apa yang kita baca, ya. Arwah itu tidak mendengar apa yang kita baca, ya. Nah, tapi makna hakikat dibalik surat itu, sahabat beriman, ya. Nah, itu yang namanya yang dikatakan mengamalkan, ya, mengamalkan suatu surat. Mengamalkan itu bukan mengamalkan artinya bagaimana ayat-ayat dalam Al-Quran ini sudah tenggelam dalam diri kita. Itulah kodratnya. Kita harus mengetahui kodratnya Al-Fatihah apa, berarti dia sifat. Nah, berarti kita harus mengamalkan surat Al-Fatihah dalam diri. Mungkin lagi tidur baca surat Al-Fatihah, berarti untuk sifat, berarti kita harus memperbaiki sifat kita, ya, sifat kita kepada Allah. Bukan cuma mengamalkan artinya kita cuma membaca sahabat beriman, ya.
Samaannya juga dengan bagaimana kita bersalawat Allahumma sholli. Kalau kita memang tahu kodratnya Allahumma sholli, ya bagaimana di situ dirimu artinya nyatakan Allah itu pada dirimu. Nyatakan sekarang kalau kamu memang artinya mau bersalawat. Karena apa? Di situ salawat mengatakan hanya dirinya, artinya Allah dan Muhammad itulah dirinya, hanya dirinya itu yang tidak bisa. Kalau kita mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya sesungguhnya aku juga Muhammad, ya kita nampakkan. Jangan cuma kita tahu salawatnya, tapi kita tidak mengetahui hakikat artinya kodrat dari salawat itu. Karena salawat itu pengakuan dirinya bahwa Muhammad itu aku juga. Bukan hanya sebatas surat sahabat beriman ya. Dia kan wahyu tuh ya. Dia kan wahyu ya yang dipikul oleh 7 artinya 7 masa tadi. Itu akan sampai asal kita artinya lahu al-fatihah itu apa sahabat beriman ya. Jadi Fatihah Yasin, kalau Fatihah itu kan dia tunatun, berdirinya sebuah diri dalam sifat ya, ham yang menyembah karena dizohirkan. Ta'ala itu Tuhan ihim itu Tuhan ihim itu diri ya. Ta'ala ihim, Ta'ala itu Tuhan, ihim itu diri ya, Ta'alahim. Ta'ala ihim, Tuhannya diri. Siratal ladzina an'amta alaihim, sesungguhnya diri yang tersurat itu adalah diriku. Tuhan yang wujud pada diri artinya sifat dalam diri kita, itu dinamakan ihsan. Makanya kalau kita takbir dinamakan ihram. Ihram itu menjadi diri rahasia atau menyatu sahabat beriman. Berarti dia menyebut tentang zat. Makanya baju ihram yang di haji itu nggak ada jahitannya sahabat ya. Nggak ada jahitannya karena memang udah nggak terbatas, nggak ada batasannya sahabat. Jadi hubungan batin menyembah dengan yang disembah itu menjadikan sifat itu bersifat 7. Kenapa pada 7? Karena 7 ini himpunan dari sekalian alam. 7 itu adalah hitungan daripada kekuatan artinya diri ini sahabat. Dihitung dari angka alif. Angka alif berarti angka 9. Artinya apa? Diawali dari angka 1 alif, bersifat Tuhan pada Allah, diakhiri 9 sifat daripada doma atau hakikat, artinya semua terbuat dari hakikat Allah ya. Jadi kita sudah tahu kayak gitu ya, sholatnya kayak gitu ya, harus kita kerjakan kayak gitu sahabat berimannya. Jangan kita merasa ragu-ragu di situ. Jangan kita merasa ragu-ragu, kita harus menjalankan. Ya, kalau kita sudah menjalankan, kita akan menemukan tafridnya, tajridnya sahabat beriman, subhanallah ya. Nikmat sekali ya sahabat beriman. Begitupun juga kalam-kalam bismillah, subhanallah ya, masya Allah, Allahu akbar ya. Nah, kalau kita hanya menyebut ya memang artinya bagaimana tidak sampai ya kepada Allah, nggak ada manfaatnya bagi diri kita, nggak ada manfaatnya. Subhanallah, Allahu akbar, kadang-kadang kayak gitu ya. Astagfirullahaladzim, kadang-kadang kayak gitu. Cuma kita menyebut doang, tapi nggak ada pengaruhnya dalam diri kita, ya, nggak ada. Kita harus mengetahui apa yang kita katakan itu sahabat beriman, apa yang kita kalamkan. Kita harus mengetahui kodrat-kodratnya. Nah, kalau salawat berarti kodratnya diri ya. Nah, kalau kita sudah mengatakan Allahumma sholli, berarti kita harus yakin, kita harus teguhkan, kukuhkan dalam diri kita bahwa sesungguhnya aku ini adalah wujud kesempatnya, tempat memandang wujud kesempurnaan Allah. Yang bergerak tubuhku ini adalah Muhammad. Nah, kita nampakkan. Jangan cuma, makanya dia berdampak, sangat berdampak luar biasa dalam diri kita kalau kita paham makomnya. Ya, kalau kita paham makomnya sahabat beriman, dia akan berdampak dengan diri kita. Nah, Muhammad yang mana? Otomatis dia akan berdampak kepada Nabi kita juga. Dia langsung kepada Nabi kita yang artinya yang Nabi artinya baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi kalau kita hanya mengatakan masya Allah ya, Allahumma sholli salawat, bismillah makan, tidur bismillah, kaget sedikit astagfirullah ya. Nah, kalau kita mampu memang di situ astagfirullah, berarti kita harus matikan diri kita. Mampu nggak matikan diri kita di situ? Kalau kita tidak mampu, jangan sekali-kali kamu mengatakan astagfirullah, nanti dia berdampak dosa kepada diri kita.
Begitupun juga sholat sebenarnya sama. Kalau kita tidak tahu kebenaran sholat, dia akan celaka bagi diri kita. Sholat itu celakalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Harus kita mengetahui tentang kebenaran-kebenaran yang apa yang kita lakukan. Bismillah, berarti perjalanan Allah dalam diri kita. Berarti tidak bisa kita mengatur Allah, kerja Allah, ya, minum Bismillah, tidur Bismillah. Apakah ada Allah di situ? Sama hanya kamu mengatur-ngatur Allah, ya. Tapi kalau kita sudah tahu makomnya Bismillah, sesungguhnya yang berbuat adalah Allah itu sendiri. Ya, makan hanya Allah yang berkehendak, tidur hanya Allah yang berkehendak, nampakkan. Nah, barulah kita di situ yakin mengatakan Bismillah. Karena Bismillah itu alif lenyap dalam huruf ba. Ya, artinya di sini dia mengatur, artinya dia lenyap, artinya menjadi nyawa bagi kita sahabat beriman, ya. Yang ditiupkan tadi lenyap, sudah lenyap dalam huruf ba, ya, dalam kesendirian, lepas itu menuju milah atau kehidupan. Nah, dia memperjalankan manusia dalam kehidupannya itu, ya. Artinya dia memperjalankan keinsanan Allah dalam manusia itu. Dia mengatur manusia, bukan kita mengatur Allah. Nah, karena dia tidak bisa diatur sahabat beriman, ya. Dia tidak bisa diatur. Dan apalagi berdoa meminta, ya Allah berikanlah aku ini. Itu sama halnya kita mengatur, ya. Nah, tapi kalau kita sudah mampu bertajali sahabat berimannya dengan batin kita, dengan rasa kita, ya, mampu memindahkan diri kita ini pada rasa sahabat berimannya, berarti tidak ada lagi yang sekutu yang bersekutu dengannya. Jadi hanyalah dirinya yang mampu sembah kepadanya, hanyalah dirinya yang mampu berdoa kepadanya, hanyalah dirinya yang mampu berhadapan dengan dirinya, hanyalah dirinya, karena hanyalah dirinya yang tidak bersekutu dengan dirinya. Nah, itulah aku, ya. Subhanallah. Bang hamba Allah dan Iya, kan Evi. mohon maaf. Iya, nggak apa-apa. Ini mau piket dulu, nanti 1,5 jam udah pulang. Iya, nggih. Ada dikit pekerjaan. Iya. Nanti lagi ya. Iya, alhamdulillah kan Evi. Terima kasih, berkah selalu Bang hamba Allah. Amin, dengan doa yang sama. Terima kasih juga Pak. Mohon maaf, kekasih Allah semuanya. Abah, Umi di sini yang juga. Nanti ketemu lagi 1,5 jam. Ya, amin, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi